Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perencanaan Kawasan Perumahan berbasis mitigasi bencana dan agrikultur dengan konsep eco-living. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zihan Atika, Rayyan Nurfaradisa, Rizka Syahirah, Miftahul Huda, Alia Zahratordini, dan Muhammad Hisham. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang. Kebutuhan perumahan di Indonesia selama 20 tahun ke depan mencapai 31 juta unit. Sedangkan kebutuhan perumahan BMR di Banda Aceh meningkat 15% setiap tahunnya. Berdasarkan RT RW Kota Banda Aceh, kawasan studi berada di dekat Kampung Kopelma yang merupakan pusat pendidikan. Di sebelah utara dari lokasi studi terdapat daerah pesisir, sehingga lokasi studi tersebut rentan terjadinya bencana tsunami. Lokasi studi didominasi oleh lahan produktif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan agrikultur. Berdasarkan ketiga karakteristik tersebut, maka kami menerapkan konsep perumahan yang berbasis mitigasi bencana dan agrikultur dengan konsep eco-living. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengembangan konsep eco-living di kawasan studi? Kedua, bagaimana pengembangan konsep eco-living dengan basis mitigasi bencana? Ketiga, bagaimana pengembangan konsep eco-living dengan berbasis mitigasi bencana untuk menunjang kegiatan agrikultur. Ruang lingkup. Berikut akan terpapar 3 buah peta. Pertama, peta Kabupaten Aceh Besar. Kedua, peta Kecamatan Darussalam. Ketiga, peta set plan perencanaan tapak perumahan. Lokasi observasi berada pada 7 kampung, yaitu Kampung Lambitra, Lieu, Lambada Pekan, Lampedaya, Seluwe, Tanjung Deah, dan Lamdoroy. Luas set plan perencanaan ini yaitu sebesar 62 hektar. Di dalam RT RW Banda Aceh peruntukan lahan untuk kegiatan pertanian. Kajian kebijakan. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016. 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2002. 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017. 5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2006. 6. Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2007. Metodologi. Populasi adalah seluruh warga yang berada di sekitar lokasi perencanaan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari anggota populasi tersebut. Teknik pengumpulan data. Observasi, wawancara, kuesioner, studi literatur, dan studi dokumen. Sedangkan teknik pengolahan data yang kami gunakan ialah tahapan persiapan, editing, coding, scoring analisis SWOT, tabulasi data, dan interpretasi data. Berikut merupakan pertanyaan wawancara yang dibedakan menjadi 3 bidang. Yang pertama ada bidang infrastruktur, yang kedua ada bidang fasilitas, dan yang terakhir ada bidang sosial dan kependudukan. Selain wawancara, teknik dalam pengumpulan data juga dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh mahasiswa melalui Google Form. Berikut merupakan pertanyaan kuesionernya. Selanjutnya dapat dilihat tabel berikut merupakan desain survei dari perencanaan tapak kawasan kami. Berikut merupakan tabel jadwal kegiatan mulai dari tahap awal hingga laporan akhir. Selanjutnya kita akan membahas fakta dan analisis. Yang pertama ada gambaran umum, di mana kawasan studi terdapat di Kecamatan Darussalam dengan luas wilayah kurang lebih 3.843 hektar, serta batas administrasi sebelah utara ialah Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Masjid Raya, dan sebelah selatan ialah Kecamatan Kota Baru. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam, Kurung Barunajaya, dan Kota Banda Aceh.
serta sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Masjid Raya. Yang kedua ada kondisi fisik alam. Untuk topografinya, kawasan studi yang berada di Kecamatan Darussalam atau lebih tepatnya di Kampung Lambada, Kampung Lieu, dan Kampung Lambitra memiliki tingkat kemiringan lereng sebesar 0 hingga 2%, di mana angka tersebut termasuk ke dalam indikator rendah. Untuk klimatologinya, rata-rata hujan per tahun sebesar 135,5 mm, dan rata-rata jumlah hari hujan ialah 12,6, sehingga daerah kawasan studi memiliki dua musim, yaitu musim hujan yang terjadi pada bulan September hingga Februari, dan musim kering yang terjadi pada bulan Maret hingga Agustus. Angin yang bertiup pada kawasan studi ialah angin kencang dan angin sepoi-sepoi yang berasal dari barat daya ke arah tenggara. Sehingga kawasan studi memiliki dua jenis angin yang terjadi, yaitu angin muson barat yang berpengaruh 5 mph dan angin lapisan yang berpengaruh 12 mph dengan ketinggian 3000 kaki. Angin tersebut tidak mempengaruhi terhadap tapak kawasan studi. Selanjutnya, untuk hidrologi pada wilayah Kota Aceh Besar memiliki 3 jenis sifat air tanah, yaitu sifat asin, payau, dan tawar. Kawasan studi khususnya di Kecamatan Darussalam memiliki jenis air yang tawar. Hal ini disebabkan adanya daerah aliran sungai atau das di sebelah barat Kecamatan Darussalam yang membentang sepanjang 238.550 hektar. Sungai ini berhulu di pegunungan Aceh Besar yang mengaliri sebagian besar wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar dan bermuara di Selat Melaka. Sungai ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Di wilayah studi, masyarakat juga menggunakan air sumur dan PDAM untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk jenis tanah di Kabupaten Aceh Besar, umumnya ialah jenis tanah potzolit merah kekuningan. Kondisi existing pada kawasan studi ialah kawasan persawahan dengan jenis tanah aluvial. Dikarenakan jenis tanah yang subur pada kawasan studi sangat cocok dengan konsep perumahan yang berbasis agrikultur. Yang ketiga ada kondisi bahaya geologi. Untuk kerentanan terhadap tsunami dapat dilihat pada peta indeks risiko bencana tsunami di Provinsi Nanggalo Aceh Darussalam, di mana Banda Aceh dan Aceh Besar terdapat di zona berwarna merah dengan kerentanan terhadap tsunami yang tinggi. Kecamatan Darussalam juga terdapat pantai dengan radius 4 km dari kawasan studi. Hal ini menyebabkan kawasan studi sangat beresiko terjadinya bencana tsunami. Nomor 2, kerentanan terhadap gempa bumi. Dapat dilihat dari peta tersebut bahwasanya Kecamatan Darussalam terletak di dataran yang rendah dan dekat dengan Gunung Selawa yang masih aktif. Selanjutnya yaitu pergerakan tanah, di mana Kecamatan Darussalam terletak di zona hijau dan zona kuning, di mana zona hijau yang artinya sedang dan zona kuning yang artinya menengah. Dapat kita simpulkan bahwasanya Kecamatan Darussalam memiliki kerentanan pergerakan tanah yang menengah. Selanjutnya, karena adanya karakteristik kebencanaan tadi, maka kami menerapkan konsep mitigasi bencana yang diimplementasikan dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang mitigasi bencana. Misalnya menyediakan jalur evakuasi, rambu-rambu evakuasi, dan lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kondisi non-fisik alam. Yang pertama, karakteristik kependudukan. Pada 3 kampung ini, setiap tahun kependudukannya semakin meningkat. Contohnya saja dapat kita lihat di penduduk di Mukim Lambaro Angan. Pada tahun 2016 itu sebanyak 596 jiwa dan pada tahun 2017 itu sebanyak 602 jiwa. Selanjutnya perekonomian. Menurut Kecamatan Darussalam dalam angka tahun 2018, bahwasanya sebagian besar penduduk sumber penghasilannya itu dari pertanian dan subsektornya itu dari tanaman pangan. Selanjutnya, analisis dampak eksternal. Kondisi sosial budaya, di mana kondisi sosial masyarakat masih mengenal satu sama lain dan menunjukkan kedekatan antar individu yang masih baik. Hal ini dibuktikan dari adanya kerja bakti dan gotong royong yang rutin dilakukan, namun kadang tidak sering dilakukan. Selanjutnya, kondisi persampahan. Ada 2 sistem di Kabupaten Aceh Besar. Yang pertama, dilakukan dengan pengambilan sampah langsung ke tempat door to door dengan menggunakan truk dan pengambilan sampah dengan gerobak. Gerobak ini dilakukan untuk jalan-jalan yang sulit dilalui oleh kendaraan truk. Selanjutnya, yaitu sistem pembersihan sampah secara langsung di jalan-jalan.
Selain dilakukan pembuangan dan pengangkutan sampah, dilakukan juga pemanfaatan atau penggunaan kembali, daur ulang dan pengomposan secara maksimal. Selanjutnya ada kondisi jaringan listrik. Untuk kondisi jaringan listrik di kawasan ini cukup memadai dan masih teraliri listrik. Selanjutnya kondisi jaringan air bersih. Pada tapak kawasan ini kami merencanakan sumber air bersihnya dimaksimalkan dari PDAM, namun hingga saat ini masyarakat di tapak kawasan ini sebagian besar menggunakan air sumur karena sulitnya jangkauan PDAM ke kawasan tersebut. Selanjutnya kondisi jaringan telekomunikasi. Menurut Kecamatan Darussalam dalam angka tahun 2018 bahwasanya kekuatan sinyal di sekitar kampung dan di ketiga kampung tersebut masih kuat. Selanjutnya kondisi jaringan drainase, di mana drainase pada tapak kawasan ini masih alami, yaitu berupa irigasi yang bersumber dari sawah setempat. Setelah itu ada kondisi sarana. Kondisi sarana umum, yang pertama halte. Halte ini berada di Jalan Teukunya Arif dan berdekatan dengan Man 4 Aceh Besar dan Bin Tungkup dengan jarak sekitar lebih kurang 1 km. Walaupun halte ini cukup jauh, namun halte ini adalah halte yang satu-satunya ada di sekitaran tapak kawasan. Yang kedua yaitu jalan. Jalan pada sekitaran tapak kawasan masih cukup banyak dan memudahkan masyarakat untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain. Setelah itu ada alat penerangan umum. Alat penerangan umum di sekitaran tapak kawasan sudah cukup mendukung dan juga bisa memudahkan masyarakat berpergian pada malam hari. Namun masih ada beberapa jalan yang belum terlengkapi dengan alat penerangan umum. Selanjutnya kondisi sarana sosial. Yang pertama fasilitas pendidikan, di mana ada 5 sekolah yang berada di sekitaran tapak kawasan ini. 4 SD dan 1 SMP. Setelah itu ada fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang berada di dekat lokasi tapak kawasan masih sangat sedikit. Satu-satunya yaitu fasilitas kesehatan Puskesmas Lambaro Angan yang berada di Jalan Lambaro dengan jarak lebih kurang 200 meter dari tapak kawasan. Selanjutnya fasilitas peribadatan. Pada kawasan terdapat 3 fasilitas peribadatan terdekat. Yang pertama yaitu Masjid Tanjung Deah yang berjarak 500 meter dari tapak perumahan. Kemudian Masjid Lambaro Angan yang berjarak 200 meter dari tapak kawasan. Kemudian Masjid Darul Hasani yang berjarak 300 meter dari tapak kawasan. Selanjutnya juga terdapat pasar. Yang pertama yaitu Pasar Ikan Lambaro Angan yang berjarak 350 meter dari tapak kawasan. Kemudian Pasar Organik yang berjarak 600 meter dari tapak kawasan. Selanjutnya yaitu analisis tapak internal. Yang pertama ada analisis kebutuhan ruang yang berdasarkan proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk yang akan menetap di kawasan eco-living berbasis agrikultur dan mitigasi bencana sebanyak 11.550 jiwa. Pada tabel dapat dilihat, terdapat kelompok aktivitas. Yang pertama yaitu aktivitas utama, kedua ada aktivitas penunjang rencana, kemudian ada aktivitas pelayanan dan aktivitas tambahan. Juga terdapat jenis ruang, pengguna, kemudian jumlah penduduknya, juga jumlah unit dan luasannya. Selanjutnya terdapat analisis kebutuhan infrastruktur. Yang pertama yaitu kebutuhan jaringan jalan. Kebutuhan jaringan jalan pada kawasan yaitu 15% dari keseluruhannya, yang dapat dilihat bahwa jumlahnya yaitu 9,3% jumlah keseluruhan luas dari kawasan. Terdapat 2 pembagian jalan lingkungan yang akan direncanakan, yaitu jalan utama dan jalan penghubung. Jalan utama dengan lebar 9 meter dan lebar badan jalan 8 meter dan memiliki drainase di kanan dan kiri jalan dengan lebar 1 meter. Yang kedua yaitu jalan penghubung dengan lebar 6 meter dan lebar badan jalan 5 meter dan drainase di sebelah kiri dan kanan jalan dengan lebar 0,5 meter. Selanjutnya ada kebutuhan pedestrian. Kebutuhan ruang untuk pedestrian hanya berdasarkan Damija, yaitu 20% dari keseluruhan kebutuhan jalan, yaitu 20% dari 9,3 hektar, yaitu jadinya 1,86 hektar. Selanjutnya ada kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih dihitung berdasarkan kebutuhan air per rumah pada perumahan, kemudian kebutuhan air pada rusunawa. Kemudian terdapat keperluan sosial dari keseluruhan air tersebut 10%. Kemudian kebutuhan air pada pusat lingkungan. Selanjutnya, kebutuhan jaringan listrik. Menurut SNI, setiap unit rumah harus dapat dilayani dengan daya listrik minimum 450 VA per jiwa.
Sehingga dapat dihitung bahwa satu unit rumah 450 VA dikali dengan 5 atau itu merupakan jumlah jiwa. Kemudian pada rusunawa per unitnya yaitu 450 VA dikali dengan 2000 yaitu jumlah keseluruhan penghuni rusunawa. Selanjutnya terdapat jaringan air limbah. Air limbah rumah tangga terbagi menjadi dua yaitu air limbah aman yang dapat dibuang langsung ke saluran drainase dan air limbah yang harus melalui proses terlebih dahulu. Untuk pengelolaan air limbah yang aman, dapat disalurkan ke bidang resapan atau saluran drainase lingkungan. Sedangkan untuk sistem pengelolaan black water atau air limbah yang harus melalui proses, di kawasan perencanaan direncanakan untuk menggunakan sistem setempat atau on-location sanitation, seperti MCK. Pada perumahan juga akan direncanakan tangki septik ukuran kecil yang hanya akan melayani untuk KK dalam berbentuk bulat dan berdiameter minimal 1,2 meter dan tinggi minimal 1,5 meter. Selanjutnya yaitu persampahan. Dengan konsep kawasan yang eco-living, maka akan dibuat sistem persampahan dan pengelolaan yang disediakan tempat sampah pada setiap rumah dan pada setiap rusunawa. Dalam pengelolaan sampahnya akan menganut konsep 4R yaitu reuse, reduce, recycle, and replant. Juga dalam mengumpulkan sampah akan digunakan sistem pengumpulan dan pemilahan sampah. Juga akan disediakan TPS berupa kontainer di dalam lokasi untuk masyarakat yang akan membuang sampah dalam volume yang banyak. Selanjutnya yaitu hidran kebakaran. Hidran kebakaran akan disediakan pada setiap rusunawa dan di daerah perumahan. Penyediaan hidran kebakaran untuk rusunawa akan disediakan pada setiap lantainya, dan di daerah perumahan akan disediakan hidran dalam jarak 20 meter. Perencanaan dan perancangan. Visi rencana pembangunan adalah terwujudnya kawasan perumahan yang berbasis mitigasi bencana dan agrikultur dengan konsep eco-living. Misi rencana pembangunan adalah menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam mitigasi bencana, menyediakan lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan agrikultur, menjadikan kawasan perumahan sebagai kegiatan pendidikan dan perekonomian, dan menciptakan kawasan perumahan yang layak huni, harga terjangkau, serta berwawasan lingkungan. Berdasarkan misi yang telah dijabarkan, maka implementasinya adalah sebagai berikut. 1. Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi dilakukan dengan penyediaan jalur evakuasi, penyediaan hidran kebakaran, penyediaan jalan yang lebih besar untuk memudahkan proses evakuasi, serta keberadaan zona agrikultur yang berada di tengah kawasan dapat dijadikan sebagai titik kumpul jika terjadinya bencana. 2. Penyediaan lahan pertanian dilakukan dengan menyediakan tempat penyimpanan hasil pertanian, tempat pengolahan, serta pasar untuk menjual hasil olahan. Jika fasilitas agrikultur tersedia, maka akan terjadi perputaran ekonomi yang akan berjalan dengan baik. Di lokasi juga terdapat sekolah alam, jadi para siswa dapat belajar secara langsung dari lahan-lahan yang telah tersedia. 3. Penyediaan rumah tipe 36 dan tipe 45 serta rusunawa dengan harga yang terjangkau, serta berkonsep eco-living atau ramah lingkungan. Karena kawasan observasi direncanakan berwawasan lingkungan, maka penggunaan kendaraan bermotor akan diminimalisir. Selain itu, kawasan observasi juga disediakan jalur pedestrian, dan bangunan yang digunakan juga berkonsep ramah lingkungan, di mana terdapat green wall atau green roof di setiap bangunan di kawasan observasi. Konsep komponen perencanaan kawasan. Prinsip-prinsip pengembangan panduan rancangan yang menjadi fokus untuk diimplementasikan terdiri dari struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, sistem prasarana dan utilitas lingkungan, dan pelestarian bangunan serta lingkungan. Konsep perancangan dasar kawasan. Di peta dapat dilihat bahwa lokasi observasi terbagi atas kawasan dengan fungsi campuran dengan intensitas tinggi, intensitas sedang, dan intensitas rendah. Konsep zonasi. Lokasi observasi terbagi atas 6 blok. Blok 1 untuk aktivitas agrikultur, blok 2 untuk rusunawa,
Blok 3 dan Blok 5 untuk perumahan tipe 36 dan tipe 45, Blok 4 untuk fasilitas yang diperuntukkan untuk perumahan tipe 36 dan tipe 45, dan Blok 6 untuk fasilitas yang diperuntukkan untuk rusunawa. Rencana umum peruntukan lahan makro mengacu pada RT/RW Kota Banda Aceh tahun 2009 sampai 2029. Pada kawasan makro terdapat dua jenis peruntukan lahan, yaitu pusat kegiatan pendidikan dan pusat perdagangan dan jasa. Peruntukan lahan mikro terdiri dari rusunawa, rumah tipe 36, rumah tipe 45, aktivitas agrikultur yang terdiri dari sawah, kebun, hidroponik, dan lumbung padi, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non-hijau, pendidikan, tempat ibadah, kesehatan, perdagangan dan jasa, dan rekreasi dan olahraga. Berikut merupakan peta rencana peruntukan lahan yang terbagi atas 6 blok. Rencana intensitas pemanfaatan lahan. 1. KDB. Rumah tipe 36 dan tipe 45 mempunyai KDB sebesar 50% dan rusunawa mempunyai KDB sebesar 70%. 2. KLB. Rumah tipe 36 dan tipe 45 mempunyai KLB sebesar 0,36 dengan ketinggian bangunan satu lantai, dan rusunawa memiliki KLB 1 dengan ketinggian bangunan 2 lantai. 3. KDH atau koefisien dasar hijau. Mengingat konsep perencanaan adalah eco-living atau ramah lingkungan, maka koefisien daerah hijau sebesar 50%. Rencana sirkulasi dan jalur penghubung. Pola sistem sirkulasi dan jalur penghubung direncanakan sebesar 15% atau 9,3 hektar dengan pola radial. Rencana sirkulasi jalan dan pergerakan kendaraan. Sirkulasi ini hanya melewati jalan utama dengan lebar 9 meter. Berikut merupakan gambaran rencana sirkulasi internal dan rencana sirkulasi pejalan kaki dan sepeda. Jadi, ada rencana parkir. Perencanaan sistem parkir pada kawasan perencanaan memakai sistem coupling parkir off-street dan meniadakan parkir on-street. Dan ini peta rencana sarana dan prasarana. Lalu ada peta sistem jaringan drainase, sistem jaringan persampahan, sistem jaringan listrik, dan yang terakhir sistem jaringan air bersih. Rencana tata bangunan. Pada kawasan site plan kami terdapat 6 blok, yaitu yang pertama, kawasan pertanian dan perkebunan seluas 190 meter persegi. Blok kedua diisi dengan kawasan rumah susun seluas 200.000 meter persegi. Yang blok ketiga diisi dengan perumahan tipe 45 seluas 90.000 meter persegi. Blok keempat diisi dengan fasilitas dan pelayanan umum perumahan dengan seluas 16.146 meter persegi. Blok kelima diisi dengan perumahan tipe 36 seluas 90.000 meter persegi. Blok ke-6 diisi dengan fasilitas dan pelayanan umum rusun seluas 15.434 meter persegi. Pengaturan kafling atau peta tanah. Yang pertama, kafling untuk perumahan tipe 36 berbentuk persegi dengan luas per kaflingnya 100 meter persegi. Yang kedua, kafling untuk perumahan tipe 45 berbentuk persegi dengan luas per kaflingnya 150 meter persegi. Yang ketiga, kafling untuk rumah susun berbentuk persegi panjang, terbagi dalam dua bangunan. Luas per kaflingnya ialah 100.000 meter persegi. Luas dua bangunan yaitu 200.000 meter persegi. Lalu yang keempat ada kafling untuk fasilitas umum dan pelayanan masyarakat. Berbagai macam bentuk dengan luas per kaflingnya sebagai tabel berikut. Ruang terbuka dan tata hijau. Pada perencanaan tapak ini, konsep yang digunakan untuk peletakan RTH berada pada blok 1, blok 4, dan blok 6.
Pada blok 1, keseluruhan lahan pertanian dan perkebunan seluas 19 hektar merupakan salah satu jenis RTH. Pada blok 4, luas RTH yakni sebesar 1000 meter persegi. Dan pada blok 6, luas RTH sebesar 1300 meter persegi. Pada blok 2, blok 3, dan blok 5, terdapat ruang terbuka dari masing-masing bangunan yang juga dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau, yaitu pada perumahan terdapat ruang terbuka dikarenakan KDB dari setiap rumah adalah 50% dan pada rumah susun terdapat ruang terbuka dikarenakan KDB rumah susun adalah 70%. Juga terdapat jalur hijau yang berada di sepanjang jalan pada kawasan perencanaan. Sistem ruang terbuka hijau. Sistem ruang terbuka hijau publik merupakan ruang yang karakter fisiknya terbuka, bebas dan mudah diakses publik. Dalam kawasan observasi, RTH publik terdapat di beberapa kawasan, yaitu kawasan Rusunawa, kawasan fasilitas untuk Rusunawa, kawasan aktivitas agrikultur, dan kawasan fasilitas rumah warga. Lalu ada sistem ruang terbuka pribadi yang merupakan ruang yang karakternya fisiknya terbuka tetapi terbatas dan hanya dapat diakses oleh pemilik. Dalam kawasan observasi, RTH pribadi terdapat pada masing-masing kafling rumah, baik untuk tipe 36 dan 45. KDB per kafling adalah 50%. Oleh karena itu, 50% bagian dari kafling dapat dimanfaatkan untuk RTH. RTH ini hanya dapat dipakai oleh masing-masing pemilik rumah. Lalu ada sistem perpohonan dan tata hijau. Pemilihan tanaman didasarkan pada fungsi tanaman sesuai dengan tujuan perencanaan dan peletakan tanaman sesuai dengan denan fungsi tanaman. Berdasarkan tujuan perencanaan, di kawasan ini yang berbasis eco-living dan agrikultur, maka di kawasan ini akan banyak perpohonan yang rindang, yang akan membuat keasrian dan keteduhan, serta adanya tanaman-tanaman budidaya yang bisa digunakan untuk kegiatan agrikultur. Area jalur hijau. Area jalur hijau sepanjang sisi Damija, daerah milik jalan, di area ini ditanami perpohonan yang akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk berjalan kaki di area pedestrian dan berkendara bermotor karena penyinaran matahari yang tidak berlebihan, dan di kawasan ini ditanami dengan tanaman hias seperti bunga dan rerumputan yang akan menambah keindahan dari jalan tersebut, serta disediakan lampu-lampu jalan yang akan memberikan penyinaran pada malam hari. Prinsip-prinsip pengembangan rancangan. Yang pertama, aturan wajib. Aturan wajib merupakan aturan yang disusun menurut peraturan dan tata kota dan bangunan gedung setempat atau aturan spesifik pengembangan kawasan yang mengikat sesuai dengan visi pembangunan yang ditetapkan. Aturan ini dapat dilakukan sebagian pada jenjang tertinggi, yaitu gubernur, wali kota, bupati, sebagai wali kota setempat. Yang pertama adalah peruntukan lahan. Aturan peruntukan lahan pada kawasan ini sudah ditetapkan dalam perencanaan kawasan. Peruntukan lahan terbagi atas rusunawa, rumah warga, fasilitas rusunawa, fasilitas rumah warga, dan aktivitas agrikultur. Yang kedua, luas lahan dan batas lahan. Luas lahan pada kawasan ini adalah 62 hektar. Kawasan terbangun 62% dari luas lahan kawasan. Luas rumah tunggal dan rusunawa masing-masing adalah 9 hektar. Luas fasilitas pendidikan adalah 1100 meter persegi. Luas fasilitas kesehatan adalah 660 meter persegi. Luas fasilitas peribadatan adalah 2.800 meter persegi. Luas sarana perdagangan dan jasa adalah 4.300
meter persegi. Luas sarana perdagangan dan jasa adalah 4.300 meter persegi. Luas kebutuhan ruang terbuka, tanaman, dan olahraga adalah 5.400 meter persegi. Luas fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum adalah 9.470 meter persegi. Luas untuk aktivitas agrikultur adalah 21 hektar. Batas lahannya sebagai berikut. Yang di bagian utara adalah Jalan Mire Taman, di bagian selatan Jalan Lambaru Angan, di bagian barat Lorong Makmur, di bagian timur adalah Puskesmas Lambaru Angan. Yang kedua, aturan anjuran utama merupakan aturan yang disusun menurut kaidah umum pengaturan teknis bangunan dan lingkungan dengan sasaran terciptanya desain kawasan dengan arahan tampilan bangunan dan lingkungan yang berkualitas. Yang pertama, komposisi peruntukan lahan. Yang kedua, sirkulasi kendaraan. Yang ketiga, sirkulasi pejalan kaki. Yang keempat, ruang terbuka dan tata hijau. Yang kelima, peletakan dan rencana papan informasi pertandaan. Yang keenam, utilitas bangunan dan lingkungan. Yang ketiga, aturan anjuran merupakan aturan yang disusun menurut kesepakatan desain yang disesuaikan dengan visi kawasan dan para pemangku kepentingan terkait sehingga bersifat mengikat serta dianjurkan untuk diatasi atau diikuti. Aturan ini meliputi yang pertama kualitas lingkungan, yang kedua kualitas visual. Thank you for your attention. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesilapan kata. Kami pamit undur diri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.